Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi untuk bagian ketiga dari materi yang sama tentang graf, matrik, dan penyajian graf. Mudah-mudahan Anda masih bisa menyimak dan menangkap materi yang nanti saya jelaskan, ya. Diingat-ingat kembali materi yang kedua, materi bagian pertama dan bagian kedua yang sudah saya buat videonya. Baik ya, kita lanjutkan ya. Nah, graf yang tadi kita sudah bahas di bagian pertama dan bagian kedua itu bisa disajikan dengan bentuk matriks. Ada beberapa matriks di sini, yaitu pertama adalah matriks ruas, yaitu graf dengan n simpul dan m ruas. Ya, jadi bisa dikatakan n dan m-nya ini mewakili angka yang berbeda. Kalau yang mewakili angka yang sama bisa n atau mm gitu ya jadinya ya. Tapi di sini n simpul, m ruas. Jadi bisa dikatakan n-nya mewakili angka yang berbeda, berapa simpul, misalkan 10, atau m-nya itu mewakili angka yang berbeda pula, misalkan 3. Gitu. Ya. Nah, untuk mempermudah komputasi, jadi matriks ruas itu memang dipergunakan untuk komputasi ya. Ini graf dapat disajikan dalam bentuk matriks, yaitu matriks ruas dengan ukuran 2 kali m, atau m itu kan tadi banyaknya ruas ya, atau ukurannya m kali 2 yang menyatakan ruas dari graf. Misalkan kita menyajikan graf dalam bentuk matriks ruas B dengan ukuran m kali 2, maka setiap baris matriks itu menyatakan ruas. Contoh, misalkan ada baris 4, 7, berarti ada ruas yang menghubungkan simpul 4 dan simpul 7. Nah, contoh nih untuk matriks ruas. Saya punya graf seperti ini. Dilihat ya. Oke. Ini bukan, ingat, kemarin saya sudah menjelaskan ya. Kalau ruas sejajar itu menghubungkan simpul yang sama. Ini ruas sejajar bukan? Bukan ya. Karena dia menghubungkan simpul yang berbeda. V1, V4. Ya, lalu dari V4 ke V5 gitu ya. Kalau yang E5 itu menghubungkan V1 langsung ke V5. Maaf, ya nanti dulu ya, itu jangan dijelasin dulu. Oke ya, jadi kalau kita lihat di sini, ini bukan ruas sejajar, hati-hati ya. Walaupun kelihatannya ada kurvanya seperti ini, tapi ini bukan ruas sejajar karena dia menghubungkan simpul-simpul yang berbeda. Ya, oke, kita masuk bagaimana caranya untuk membuat matriks ruas. Matriks ruas itu tadi bisa dinyatakan dengan 2 kali m. M itu ruasnya. Nah, kalau kita lihat di sini ruasnya berapa? Kita lihat hitung ya. Oh, ini sudah ada, gampang nih ya. Kita lihat aja ini jumlahnya, ruasnya ada 8. Jadi bisa disajikan dengan 2 kali 8 atau m kali 2. M-nya kan tadi ruas ya. M-nya berarti 8 kali 2. Jadi saya bisa sajikan seperti ini. Ini banyaknya gitu ya, baris kolom. Dia barisnya berapa? Ya, barisnya 8. Ini m kali 2 ya. Ini barisnya. Lihat di sini matriks ruas 1, 2, berarti dia menghubungkan antara, harusnya pakai simpul ya. Maaf ya. Maaf ya, nanti agak-agak basic ya, tapi mudah-mudahan masih bisa dipahami ya. 1, 2, jadi dia menghubungkan simpul V1 dan V2. Sini ada ya. Lalu matriks ruas, berarti ruas nih, salah. Maaf. Ya, benar. Ini menghubungkan simpul 1 dan simpul 2 ini terhubung. Lalu simpul 1 dengan simpul 3 itu terhubung nggak? Nih V3. Iya ya. Ini dia. Lalu 1 dengan 4. Simpul 1 dengan simpul 4. Iya nggak? Ya ya, ini dia. Maaf, saya ganti saja dulu pointernya biar lebih jelas. Jadi kita lihat di sini, simpul 1 itu berhubungan dengan simpul apa aja? Simpul 2, ini simpul 2, simpul 3, simpul 4, dan simpul 5. Jadi maka nanti dia 1, 2, 1, 3, lihat di sini. 1, 4 dan 1, 5.
gitu. Oke, terus nanti ya kita lihat lagi. Sekarang dari simpul 2. Simpul 2 itu berhubungan dengan simpul apa aja? Simpul 1 dan simpul 3. Jadi tadi simpul 1 ke simpul 1 udah ya, tadi dinyatakan dengan yang ini. Ya. Maka sekarang yang dari 2 ke 3, ini dia. Jadi ada ruas yang menghubungkan simpul ini. Makanya disebutnya matrik ruas ya. Oke, sekarang simpul 3. Nih. Simpul 3 itu berhubungan dengan simpul apa aja? Simpul 2, simpul 1, simpul 4, dan simpul 5. Kalau untuk simpul 1 tadi sudah diwakilkan oleh yang 1. Ini sudah diwakilkan oleh 1, 3. Untuk yang ke simpul 2 juga tadi sudah diwakilkan dengan 2, 3. Jadi sekarang yang ditulis adalah 3 ke 4, ini dia. Ini, dan 3 ke 5, ini dia. Bisa dipahami? Oke. Sekarang simpul 4. Simpul 4 itu berhubungan dengan simpul apa? Simpul 1, simpul 3, dan simpul 5. Nah, untuk yang simpul 1 tadi udah diwakilkan oleh ini. Simpul 3 juga sudah diwakilkan dengan 3, 4. Nah, sekarang yang tinggal adalah 4, 5 ini. Tuh. Jelas? Oke. Sekarang dari simpul 5. Simpul 5 berhubungan dengan simpul apa? Simpul 1, simpul 4, dan simpul 3. Nah, untuk simpul 1 tadi sudah ditulis yang ini. Ini. Untuk yang ke simpul 4 udah juga ditulis yang ini. Ke simpul 3 tadi udah ditulis yang 3, 5. Jadi sudah selesai ya untuk yang simpul 5, nggak usah ditulis ulang lagi. Karena tadi sudah diwakilkan oleh simpul yang lain. Oke, ini untuk yang 8 kali M kali 2 atau 8 kali 2. Karena ruasnya tadi banyaknya 8. Bagaimana yang 2 kali M? Berarti 2 kali 8. Maka ditulisnya seperti ini. 2 baris, 8 kolom. Ini sama sebenarnya, nih dia. Ini tinggal yang seperti ini aja ya ditulisnya. 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Lalu itu 2, 3, 3, 4, 3, 5, 4, 5. Ini sama seperti ini. Oke. Atau kita bisa tulisnya dengan secara berpasangan. Yaitu 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 3, 4, 3, 5, dan 4, 5. Bisa dipahami? Untuk matrik ruas bagaimana cara membuatnya? Ya. Jadi bisa dinyatakan dengan 2 kali M. M itu banyaknya ruas, atau M kali 2. Ya. Atau kita pakai cara berpasangan seperti ini. Baik, saya lanjutkan. Penyajian yang lainnya dengan matriks adjacensi, yaitu matriks yang menggambarkan hubungan vertex dengan vertex. Tadi vertexnya berapa? Kita lihat ya gambar yang lain tadi. Oh ya, saya jelaskan dulu. Bila ada ruas sejajar, bila tanpa ruas sejajar, ya, nih. Jadi kalau dia ada ruas yang menghubungkan simpul itu, atau simpul itu saling terhubung lah, bisa dikatakan seperti itu, maka tulislah 1. Kalau tidak ada simpul yang terhubungnya, ya 0 gitu. Nah, sedangkan bagaimana kalau ternyata simpul itu dihubungkan dengan 2 ruas yang berbeda gitu. Maka silakan nanti ditulis P-nya itu banyaknya ruas dari banyaknya ruas yang menghubungkan simpul yang sama. Nih. Bila ada P buah ruas yang menghubungkan VI dan VJ. Ya, ibaratnya ya kayak ruas sejajar gitu ya. Kan ruas sejajar adalah ruas yang menghubungkan simpul yang sama ya, tapi ruasnya lebih dari 1 gitu
Ya, jadi kalau di situ ada ruas sejajarnya, ditulis bahwa berapa ruas yang menghubungkan simpul dua simpul tersebut. P ini adalah jumlah ruasnya. Oke, ini adalah 0 bila tidak ada ruasnya yang menghubungkan simpul tersebut. Kita masuk saja ke contoh untuk matriks adjasensi. Jadi adjasensi itu menghubungkan simpul dengan simpul ya. Contohnya masih sama. Di sini ada berapa simpul? Kita lihat di sini ada sampai V5 ya. Oke. Maka kita buatnya adalah V1, V2 nih seperti ini. Kita buatnya seperti ini, V1, V2, V5 untuk yang secara horizontal, vertikalnya juga V1 sampai V5. Nah, untuk mengetahui kebetulan di sini tidak ada ruas sejajar ya, jadi semua ruasnya yang biasa. Nah, kita lihat V1 sama V1 ada nggak ruasnya? Artinya ada gelungnya nggak gitu ya? Kalau ada kan berarti dia nanti ketulis di sini 1 gitu ya. Tapi karena tidak ada yang menghubungkan, tidak ada ruas yang menghubungkan V1 dengan V1, maka kita tulisnya 0. Nah, sekarang sama V2. V1 sama V2. Jadi kita meriksanya secara vertikal begitu ya. Secara vertikal ke horizontalnya ya. Lihat V1 dengan V2. V1 dengan V2 ada nggak? Ada, maka kita tulis 1. V1 dengan V3 ada nggak? V1 dengan V3 ada. Oke. V1 dengan V4 ada nggak? Ada. V1 dengan V5 ada. Jelas ya? Sini. Nah, sekarang pindah ke V2. V2 sama V1 ada ya. Ini dia. V2 dengan V2 nggak ada. V2 dengan V3 ada. V2 dengan V4 nggak ada. 0. V2 dengan V5 tidak ada. Oke, sekarang kita pindah ke simpul ketiga. Simpul ketiga, V dengan V1 ada? Ada. Dengan V2 ada. Dengan V3 nggak ada. Dengan V4 ada. Dengan V5 ada. Lihat ya di gambarnya nih. Oke ya. Sekarang pindah ke V4, simpul 4. V4. V4 dengan V1 ada? Ada. Dengan V2 nggak ada ya. Dengan V3 ada ya. Dengan V4 nggak ada. Dengan V5 ada. Sekarang pindah ke V5. V5 dengan V1 ada. Dengan V2 nggak ada. V3 ada ya. Nih V3. Nih. Dengan V4 ada nggak? Ada juga. Ini dia V4. Dengan V5 sendiri nggak ada. Oke. Jadi inilah matriks adjasensi untuk graf yang ada di samping ini. Lihat adjasensi vertex ke vertex ya. Oke, bisa dipahami? Oke, masuk ke matriks berikutnya. Matriks incidence, yaitu graf G, matriks yang menggambarkan hubungan vertex dengan edge tanpa shape loop. Ya. Bila ada ruas, kalau kita tulis 1 bila ada ruas yang menghubungkan simpul tersebut ya, lalu 0 itu bila tidak ada ya. Masuk contoh untuk incidence dengan gambar yang sama, karena dia berhubungan antara vertex dengan edge. Vertexnya kita bikin dia jadi yang vertikal, edge-nya yang horizontal. Di sini vertexnya ada 5 ya, tuh edge-nya adalah 8. Nah, sekarang kita lihat, sebenarnya tinggal dibaca nih, V1 itu yang nempel itu ruas apa aja sih? Nah, lihat nih di gambar, ada E1, E2, E4, E5. Nah, jadi Anda tulis di sini E1-nya 1, E2-nya 1, E4, E5. Yang lainnya 0, 0, 0, 0, 0. Jelas ya? Oke. Sekarang V2. V2 yang nempel ruasnya apa aja? E1 sama E3 kan? Nah, jadi Anda tulis di sini yang E1-nya dikasih 1, E3-nya juga dikasih 1. Maka yang lainnya dikasih 0. Oke. Sekarang V3. V3 itu ruas yang nempel apa aja? Ada E2, ada E3, ada E6, ada E7. Maka Anda tulis di sini E2-nya 1,
E3-nya juga 1, E6 ya, E6-nya 1, E7-nya juga 1. Sekarang yang P4. P4 ada ruas apa aja yang nempel? Yaitu E4, E6 sama E8. Maka di sini E4-nya 1, E6-nya E6-nya 1 juga, dan E8. Sekarang masuk yang P5. P5. Ya, di sini yang nempel apa aja? E5, E8, E7 ya. Oke, E5. E5, wah ini salah. Jadi ini salah, Anda tulis ini 1. Lalu ada E8, E7 juga ada ya. Ini salah, ini 0. Ini 1. Ini 1 juga. Lihat di gambar. Bisa dipahami sampai sini? Jadi kalau matriks ruas itu untuk melihat apakah simpul itu terhubung dengan sebuah ruas, ya. Kalau matriks adjacency itu menghubungkan vertex dengan vertex. Kalau incidence matriks yang menghubungkan vertex dengan edge-nya atau ruasnya. Bisa dipahami? Oke. Baik. Saya break dulu ya. Apa kita dengarkan saja ini? Apa ya? Jadi nanti silakan Anda ulang-ulang kembali videonya untuk pemahaman Anda, ya. Oke, kita lanjut. Baik, kita lanjut untuk graf. Penelusuran graf ada dua cara, dengan deep first search atau DFS dan breadth first search atau BFS. Sedikit lagi ya. Kita dengarkan dulu ya. Baik, saya minum dulu.
Baik, kita lanjutkan materinya, pembahasannya. Di sini memang banyak sekali masjid dan musola ya, dan mereka nanti musola yang dekat sini juga pasti agak besar suaranya, jadi maaf ya. Tapi yang penting tadi kita sudah break dulu sedikit untuk yang azan ya. Silakan nanti kalau Anda break seperti ini boleh langsung sholat dulu ya. Baik, saya lanjutkan ya, mudah-mudahan tidak terganggu nanti dengan suara satu lagi azan yang dekat banget sama rumah ya. Oke, kita masuk yang penelusuran graf. Jadi penelusuran graf itu ada dua, deep first search dan breadth first search. Kita bahas dulu yang deep first search, yaitu penelusuran dimulai pada node atau simpul dengan kedalaman pertama dari node yang ditinjau. Ini gambarnya, misalkan saya punya graf seperti ini ya, ada V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7. Nah, kita mulai dari yang pertama ya, V1. Kita selalu telusuri itu selalu mulai dari kiri ya, artinya cabang kiri ya. Kita mulai ke V2, dari V2 ke V4, lalu ke V8. Ini seperti ini ya. Lalu dari V8 baru nanti kita ke V5 ya. Setelah ke V5 baru kita telusuri yang cabang sebelah kanan. Nah, cabang kanannya kita ke V6 ya. Dari V6, V3, lalu ke V7. Nggak usah balik lagi sebenarnya ke V8 gitu ya. Karena V8-nya sudah dilewati setelah penelusuran ke V4, maka penelusuran yang berikutnya dianggap tidak dilewati lagi. Maka nanti hasilnya adalah seperti ini. Ya. Ini adalah untuk vertexnya semuanya, simpulnya, begitu juga yang secara vertikalnya seperti itu. Maka kita lihat di sini tadi penelusuran dari V1 ke V2, ini dia. Lalu dari V2 ke V4, ini dari V2 ini ya, V1 dulu ya. V1 ke V2, ini dia. Lalu dari V2, nah sekarang V2 ke V4, nih ke V2 ke V4, ini dia V4. Nah dari V4, ini dari V4 ke V berapa tadi? Ke V8, ini dia. Nah dari V8 ke V5, ini dia V8, jadi kita lompat nih sesuai dengan urutannya, V8 ke V5. Nah dari V5, ini dari V5 ke V6 kan, nah ini dia V5 ke V6. Jadi penelusurannya itu dipakai tanda 1 begini ya. Nah sekarang dari V6 ke V3 kan, ya, V6 ke V3, ini dia. Nah dari V3, ini V3 ke V7. Nah dari V7 dia ke V8. Balik lagi ya tadi sini. Ya. Maka dari matriks di atas akan diperoleh urutan seperti ini. Ini V7, V8-nya nggak usah disebutin lagi karena tadi dibilangnya tadi sudah ditelusuri. Gitu. Ya, lihat ya, dengerin suaranya. Karena dekat banget, cuman beda 2 rumah dan ada musola ya. Tetap ya, mudah-mudahan suara saya masih terdengar, penjelasan saya. Sampai di sini dipahami? Oke ya, ini penelusuran untuk deep first search. Jadi kita mulai dari akarnya dulu. Akar ke cabang sebelah kiri sampai dalam banget sampai yang terakhir, balik ke kanannya. Tapi masih kiri ya, balik ke kanan, terus habis kirinya sudah selesai baru belok ke kanan, cabang kanan. Dari cabang kanan masuk dulu ke kiri, ke akar, baru ke cabang kanannya dari si cabang kanan gitu. Ke kanan dari cabang kanan, iya betul gitu ya. Ya kan, ini kan ke kanan dari cabang kanan gitu ya, ke kiri dari cabang kanan gitu. Oke, bisa dipahami untuk deep first search seperti ini. Jadi kalau mau dibikin matriksnya ya seperti ini. Oke ya, sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu breadth first search. Penelusuran dimulai dari node 1, kemudian melebar ke node 2 yang berada di level bawahnya dan seterusnya hingga seluruh node dikunjungi. Sama seperti kunjungan level order ya. Jadi mulai dari sini nih.
P1 ke P2 ya, dari V2 ke P3, dari P3 ke P4, dari P4 ke P5, ke P6, P7, habisin dulu satu level baru dia ke P8 yang paling terakhir. Maka dia nanti yang bentuknya seperti ini. P1, kenapa dia warnanya beda? Karena dia di level yang berbeda ya. P2, ini P2 ke P3, habis P3 kan P4 ya, P4, P5, P6, P7, ini satu level. Lalu ini P8. Bisa dipahami sampai sini untuk yang deep first search dan breadth first search. Ya, kalau deep mulai dari akar sebelah kiri sampai ke dalam, terus baru nanti bisa pindah ke cabang kanan. Tapi kalau breadth first search seperti kunjungan level order, Anda masuknya dari mulai level 1 masuk ke level kedua, tapi mulai dari kiri, masuk level 3 mulai dari kiri lagi ke kanan, ke arah kanan. Bisa dipahami ya sampai sini untuk penjelasan saya. Semoga penjelasan yang lumayan lama ini, karena dia materinya banyak ya, jadi kalau saya jadikan satu video kayaknya kalian bakalan pusing, makanya saya bagi jadi 3 bagian atau 3 video ya. Seperti biasa, kalau Anda masih belum paham, silakan tanyakan ke saya ya, atau kita diskusi di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.